Ringkasan Warta Jemaat hari Minggu ke-19 sesudah Pentakosta tanggal 11 Oktober 2020. Ibadah hari Minggu akan ditayangkan melalui channel YouTube GPIB Efata Tenggarong dimulai pukul 09.00 WITA. Seluruh warga jemaat dapat mengikuti ibadah minggu tersebut di rumah masing-masing. Jadwal petugas siaran ibadah minggu tanggal 18 Oktober 2020 sebagai berikut. Pelayan firman, Pendeta Albert Goseling. Pelayan liturgi 1, Penatua Kamran Penjetan. Pelayan liturgi 2, Diaken Jimmy M. Tangkulung. Prokantor Ibu Nurmaya Papahan dan Ibu Martina PS. Organis Saudara Eliezer Nenggolan. Berita duka, telah dimuliakan oleh Bapa di surga, Ayahanda dari Bapak Mugia, pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 pukul 17.30 WIB di Sleman, Yogyakarta, dan telah dimakamkan pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 pukul 13.00 WIB. Majelis Jemaat dan Jemaat GPIB Efata Tenggarong menyampaikan turut berduka cita. Semoga seluruh keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, ketabahan, dan penghiburan dalam iman. Pengukuran tanah di Lo Ulung. Diberitahukan bahwa di Bajem Hosana Lo Ulung sedang ada pekerjaan pengukuran lahan gereja, dan sejumlah orang sudah ikut ambil bagian dalam pekerjaan di rumah Tuhan tersebut. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang ingin ambil bagian dalam pekerjaan di rumah Tuhan ini, silakan menghubungi Penatua Yudiarta. Daftar yang ikut ambil bagian dapat dilihat di Warta Jemaat. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa di gereja telah disiapkan Sabda Bina Umat SBU edisi bulan Oktober sampai dengan November 2020. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun dari tanggal 11 Oktober sampai dengan 17 Oktober 2020. Kiranya Kristus memberkati sukacita saudara-saudari. Ucapan selamat berbahagia. Majelis Jemaat dan Jemaat GPIB Efata Tenggarong mengucapkan selamat berbahagia untuk Pendeta Carolina Leonora Gloria Taruklabi, SSI Teol, sebagaimana yang akan disampaikan berikut ini. Selamat berbahagia untuk Pendeta Caroline Leonora Gloria Taruklabi, SSI Teol, dengan Saudara Bernardus Carlo Sumampau. Dan selamat juga berbahagia untuk Pendeta Chris Taruklabi bersama istri dan juga keluarga besar Bapak dan Ibu Sumampau. 10 Oktober ini tentu menjadi momen bersejarah dalam kehidupan kedua pasangan dan kedua keluarga besar. Sebagai teman sekerja dan sebagai satu persekutuan, kami dari Efata Tenggarong bersama-sama ikut merasakan kebahagiaan ini, dan kami berdoa dari jauh, biarlah Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja yang memberkati pernikahan Pendeta Caroline Leonard Gloria Taruklabi, SSI Teol, bersama dengan Saudara Bernardus Carlos Sumampau, juga yang akan menuntun dan menyertai perjalanan pelayanan dan kehidupan rumah tangga. Biarlah segala sesuatunya hanya demi hormat dan kemuliaan nama Allah saja. Sampai jumpa di Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, untuk berjumpa bersama semua jemaat dan kembali melayani. Tuhan Yesus memberkati.
Pendeta Priscilia Bukit mewakili Pospelkes Getsemani Longme Sangat. Saya Pendeta Jimmy Nana bersama dengan kehidupan keluarga mewakili bakal jemaat Maranatha 10. Kami semua yang ada di Epata Tenggarong mengucapkan selamat berbahagia untuk Pendeta Carol dan suami. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah ringkasan warta jemaat di minggu berjalan ini. Untuk informasi lengkapnya dapat dilihat pada warta jemaat yang akan di-share di WhatsApp. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Kristus memberkati warga jemaat dalam kehidupan dan aktivitas di minggu berjalan ini. Selamat datang dalam ibadah minggu ke-19 sesudah Pantekosta. Pada ibadah minggu pagi ini menggunakan tata ibadah Gereja Kristen Oikumene di Indonesia. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat dalam kehidupan kita. Pemberita firman pada saat ini disampaikan oleh Pendeta Albert Gosselin, Ketua Majelis Jemaat GPIB Epata Tenggarong. Jemaat, marilah kita meneduhkan hati sejenak, mempersiapkan tubuh, jiwa, dan roh untuk beribadah kepada Allah dengan sesama. Mari kita berdiri menyambut firman Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian Gita Bakti nomor 6 ayat 1 dan 4. Bernyanyilah orang percaya, bergemar dan gembira terus. Terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Berbakti dengan bersedia, kita ikut cahaya terang, penuh bersyukur pada Dia yang oleh salibnya menang. Mari kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Allah pencipta langit, bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa melalui karya Yesus Kristus anak yang tunggal serta di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara sekalian. Amin, amin, amin. Nas pembimbing, dengarkanlah firman Tuhan yang membimbing kita dari Mazmur 119 ayat 105 yang mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Demikianlah sabda Tuhan. Amin.
Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Pengakuan dosa. Firman Tuhan dalam Yesaya 59 ayat 2 berkata, "Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga Ia tidak mendengar, ialah segala dosamu." Maka marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan yang diawali dengan pengakuan secara pribadi. Kini selaku jemaat kita mengaku dosa melalui nyanyian Kidung Jemaat nomor 467. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena, dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bersela, ampunilah. Oleh karena saudara telah mengaku dosa dan dengan sungguh-sungguh, maka dengarlah berita anugerah dari Tuhan Yesus. Kitab Yohanes pasal 3 ayat 16, firman Tuhan katakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Berdasarkan firman Tuhan inilah, maka sebagai pelayan Yesus Kristus saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku, ku hilang tak bercela, olehnya aku sembuh. Ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur bebanku
Dengarkanlah petunjuk hidup baru seperti yang tertulis dalam Yesaya 48 ayat 18 yang mengatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Yang mengalir dalam kehidupanku, teduhkan hatiku, terangi jiwaku, nyata adanya firman, ya Tuhan amatlah berkuasa, mengiring langkahku, bersandar sepenuh hanya padamu. Sembunyikan aku selalu di balik kaki salibmu Tuhan, agar jangan sampai ku jatuh saat ku melangkah menurut firman-Mu. Bungkus aku Tuhan dengan kuasa darah-Mu, agar ku tak jauh lagi. Firman, ya Tuhanku, amatlah berkuasa, mengiring langkahku, bersandar sepenuh hanya padamu. Sembunyikan aku selalu di balik kaki salibmu Tuhan, agar jangan sampai ku jatuh saat ku melangkah menurut firman-Mu. Bungkus aku Tuhan dengan kuasa darah-Mu, agar ku tak jauh lagi. Sembunyikan aku selalu di balik kaki salibmu Tuhan, agar jangan sampai ku jatuh saat ku melangkah menurut firman-Mu. Bungkus aku Tuhan dengan kuasa darah-Mu, agar ku tak jauh lagi.
Tuhanku Tuhan dengan kuasa darah, agar ku tak jauh lagi. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyi PKJ 15 bait pertama. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan pengurapan kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Mari kita berdoa. Bersama dengan seluruh gereja-gereja-Mu di Indonesia yang bergabung di dalam Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, kami kemudian bersama-sama bersyukur atas pertolongan Tuhan di dalam seluruh pewartaan Injil-Mu di negeri ini. Kami bersyukur karena kehadiran gereja-Mu di negeri ini telah menjadi pemberita-pemberita Injil Yesus Kristus yang hidup. Saat ini Bapa, di dalam keesaan itulah kami kemudian menikmati perenungan-perenungan dari tanggapan iman melalui liturgi Gereja Oikumene Indonesia. Biarlah saat ini Engkau menguasai hati dan pikiran kami, agar keesaan di dalam persekutuan, keesaan di dalam pewartaan sabda yang kemudian kami pahami melalui perkataan-perkataan Tuhan, agar kami menjadi satu umat yang utuh yang Tuhan tempatkan di negeri ini. Karena itu ya Bapa, terangi hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan berbicaralah, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sambut sabda-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri.
Pembacaan firman Tuhan akan terambil dari kitab Hosea pasal 6. Kitab Hosea pasal 6 sesuai dengan jadwal pembacaan Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Kitab Hosea pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Tetapi supaya lebih mempermudahkan Bapak Ibu memahami teks kitab Hosea pasal 6 ayat 1 sampai 3, saya mengajak Bapak Ibu membacanya mulai dari pasal 5 ayat 15. Baik, kalau Bapak Ibu sudah dapat, demikianlah firman Tuhan. Aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Pasal 6 ayat 1 sampai 3. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya serta menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Silakan kembali. Bapak Ibu yang Yesus kasihi, saya berpikir beberapa hari di belakangan minggu ini ketika melihat teks renungan kita di hari Minggu ini yang dari kitab Hosea pasal 6 ayat 1 sampai 3 tadi. Bagaimana cara menjelaskan yang gampang gitu loh, yang sederhana, supaya Bapak Ibu kemudian bisa memahaminya dengan baik. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu mengingat satu cerita yang pernah Yesus sampaikan. Kalau Bapak Ibu mau lihat kitabnya, ada di kitab Matius pasal 13 ayat 24 sampai dengan ayat 30. Ceritanya tentang perumpamaan lalang di antara gandum. Pasti tahu ya, cerita tentang perumpamaan lalang di antara gandum. Saya baca sedikit ya, supaya ini hanya menyegarkan aja. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya,
menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak juga lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu dan kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Nah, Yesus katakan bahwa hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik. Dan Yesus memberikan identifikasi tentang datangnya seorang musuh. Musuh ini menaburkan lalang di ladang yang sama. Jadi di ladang yang sama, itu catatan pentingnya ya. Satu ladang, dua benih. Benih yang baik, gandum, dan benih yang buruk, lalang. Nah, kalau memang di ladang yang sama ada dua benih yang ditabur, yang satu ditaburkan benih yang baik, yang satu ditaburkan oleh musuh, maka perumpamaan Yesus ini menjadi peringatan penting bahwa ada lalang di antara gandum. Tentu saja Yesus mau mengatakan bahwa pewartaan Injil selalu berkaitan dengan ajaran-ajaran yang membuat orang takut akan Tuhan. Orang-orang yang kemudian semakin mengenal Allah dengan benar dan semakin hidup benar di hadapan Allah. Cerita lalang di antara gandum atau gandum yang disusupi lalang menarik sekali ketika gereja sebagai tempat di mana firman Allah itu ditaburkan, tetapi pada kenyataannya hasil yang terlihat kadang berbeda. Ada orang yang semakin dia mendengari firman, dia semakin benar hidupnya. Tapi tidak jarang juga di gereja kita lihat, walaupun sudah mendengar firman Tuhan berkali-kali, hidup tidak berubah. Kelakuan tetap sama. Kalau hal kerajaan sorga itu adalah seperti orang yang mau menaburkan benih-benih terbaik, maka mestinya gereja sebagai tempat ditaburkannya sabda Allah menghasilkan para pendengar-pendengar firman yang cara hidupnya semakin menarik. Orang-orang yang datang untuk kemudian mendengar dan merenungkan firman Tuhan, apalagi sebagai seorang pelayan, mereka kemudian menjadi orang-orang yang semakin hari semakin terlihat luar biasa. Luar biasa bukan karena rajin saja, tapi luar biasa karena perubahan-perubahan sikap di dalam hidupnya semakin nyata.
semakin membaktikan diri kepada Allahnya luar biasa, semakin menunjukkan cinta kasih kepada sesamanya dengan luar biasa. Tapi pada kenyataannya kadang masih dijumpai mentalitas orang yang ikut melayani di dalam gereja yang memalukan. Kalau begitu, apa yang direnungkan dari orang-orang yang datang ke gereja dan mendengarkan firman? Bisa saja firman-Nya didengar bersamaan, tetapi tidak dipikirkan. Bisa saja menjadi orang yang fanatik terhadap Alkitabnya, tetapi tidak fanatik terhadap setiap isi ajaran di dalam Alkitabnya. Orang bisa berbaju merah, bisa berbaju warna hijau, putih, kuning, abu-abu, apa saja. Tapi itu bajunya. Orangnya punya warna tersendiri. Jadi kalau orang mendengarkan firman Tuhan hanya sebatas mendengar, maka itu mengerikan. Jadi apakah artinya bahwa saya mau katakan di dalam gereja bisa terjadi juga ada gandum dan lalang? Ada orang-orang yang lebih menyenangkan memelihara ajaran-ajaran musuh, ajaran-ajaran yang jahat, yang tidak berguna daripada ajaran-ajaran sorga yang membuat mereka harusnya hidup lebih kudus. Yesus menjawab pertanyaan ini dari kitab Matius pasal 15. Saya bacakan untuk kita ya. Matius pasal 15. Mulai dari ayat 8 saja. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saudara-saudara, bagaimana kalau Yesus kemudian berkata itu kepada kita? Orang-orang ini memuliakan aku dengan bibirnya. Berarti kalau jumlah orang yang suka memuliakan Allah dengan bibirnya lebih banyak, maka yang akan masuk surga adalah sejumlah bibir-bibirnya, enggak? Mau bibirnya doang masuk surga? Yesus bilang, orang-orang ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Ketika Yesus bilang bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, itu yang dimaksud adalah umat Allah, Israel itu sendiri. Bukan yang lain, bukan. Jadi Yesus bicara untuk orang-orang yang satu iman dengan dia, bukan yang beda. Orang-orang yang memuliakan Allah dengan bibirnya saja, maka dalam perumpamaan Yesus tentang gandum dan lalang, maka sebenarnya mereka mau dikatakan sebagai ilalang-ilalang yang ada di tengah gandum. Saya
cukup serius ketika berpikir tentang bagaimana bisa orang memuliakan Allah dengan bibirnya saja. Orang-orang seperti ini pasti kalau bicara soal Alkitab lincah sekali dia punya bibir, tapi pelaksanaannya nol besar. Kalau bicara soal yang rohani pasti kelihatan saleh betul, tapi ketika bicara yang sesungguhnya baru kelihatan siapa dia. Orang-orang yang pikirannya dan hatinya jauh dari Allah. Kalimat ini masih terlalu jauh di atas langit. Harus disederhanakan supaya memahami. Begini contohnya. Ini hanya contoh ya, jangan ada yang tersinggung. Siapa yang gak suka nyanyi lagu gereja? Semua suka. Kalau lagi nyanyi lagu gereja pasti pada kelihatan mantap sekali. Contoh satu lagu apa ya? Coba mainin lagu Tuhan ku bila hati kawanku. Ayo main. Saya nyanyi, ayo main. Saudara-saudara yang di rumah, sambil dengerin saya nyanyi, sambil renungin ya kata-katanya ya. Main di mana nih? Tuhan, naik satu lagi, setengah, turun setengah, turun. Tuhan, ku bilang, gak deh, yang tadi aja deh, ya. Tuhan, ku bilang di kau. Ayo coba ya. Tuhan, ku bilang hati kawanku terluka oleh ujar-ujarku. Nah, ini kan kalimat lagu ya. Tuhan, ku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku. Nyanyi sih betul, tapi kenyataannya toto orang-orang seperti ini memang senangnya menyakiti. Itu yang dimaksud memuliakan Allah cuma sampai di bibir gitu loh. Saudara-saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus saling mengasihi. Paling yang ngomong pelitnya setengah mati. Jadi kasihnya tuh cuma di bibir. Kita harus memperhatikan kehidupan orang-orang yang susah. Lalu dibilang, setuju, mari kita tabungan bagi-bagi sembako. Ya yang lain dulu, saya nanti aja. Ini namanya hanya di bibir. Bukan karena nggak punya, bukan. Kalau nggak punya nggak apa-apa. Kalau orang nggak punya, masa mau dipaksa, nggak apa-apa dong. Tapi kalau orang pelit, jangan harap dia bisa memuliakan nama Allah. Nonsen itu, nggak mungkin itu. Maaf aja Bapak Ibu. Orang-orang pelit tidak punya tempat di kerajaan surga. Anda baca Alkitab kalau saya salah. Tidak ada tempatnya di kerajaan surga, nggak ada. Orang-orang yang ke gereja itu perhitungan segala sesuatunya, dia hanya mau untung, dia nggak punya tempat di dalam kerajaan surga. Maaf aja. Maaf ya. Anda baca aja Alkitab kalau saya bohong. Tuhan bilang apa? Kalau kamu punya 2 kasih 1. Orang pelit punya 5 pun nggak mau dia kasih. Apalagi cuma punya 2, alasannya semakin banyak. Orang-orang yang pandai membaca Alkitab tapi tidak melakukannya, sama juga. Sama.
Dia tahu mengasihi itu hal yang utama. Tapi yang dikasih kalau dia suka. Kalau nggak disukain, nggak dikasihi. Kita itu beriman harus pakai akal, kata orang. Pernah ngomong sama saya gitu. Iman juga harus pakai beriman juga harus berakal dong Pak Pendeta. Ya nggak ada orang yang beriman itu nggak pakai akal, nggak ada. Itu omong kosong itu. Semua orang beriman itu harus berakal itu. Bagaimana dia bisa merenungkan firman Allah, bagaimana dia memahami cinta kasih Tuhan kalau dia nggak menggunakan akalnya. Berbeda dengan orang yang akal-akalin firman, itu berbeda. Kalau ngakal-ngakalin firman itu lain. Firmannya diambil, dipakai untuk kepentingan dia, nyerang orang lain, itu ngakal-ngakalin. Atau dicari firman-firman yang menyenangkan hati dia aja, itu mengakal-akali. Loh, Pak Pendeta, minggu ini Pak Pendeta bilang pembacaan firmannya dari kitab Hosea, kenapa penjelasannya dari kitab Matius mulu? Justru saya mengajak Bapak Ibu membaca dan menjelaskan kitab Matius dalam rangka memahami kitab Hosea, itu maksudnya. Coba kita lihat bacaan kita ya. Tadi saya suruh Bapak Ibu baca dari ayat berapa? 15. Kenapa ayat 15? Supaya kita tahu latar belakang ayat 1 sampai 3-nya. Aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Nah, dibayangkan gini loh. Rindu mereka itu akan mereka ungkapkan dengan kata-kata ini. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah merekam dan akan menyembunyikan kita, yang telah memukul dan akan membuat kita, akan menghidupkan kita sesudah 2 hari dan sebagainya. Jadi Hosea pasal 6 ayat 1 sampai 3 sebenarnya adalah kata-kata ejekan yang Allah sampaikan kepada umatnya. Ejekan gimana Pak Pendeta? Umat Tuhan terlalu menganggap rendah kebaikan Tuhan. Terlalu menganggap rendah. Tenang aja, nanti hari Minggu ada pengakuan dosa dan ada pengampunan. Hidup kita kembali bersih, lalu hari Senin kotor lagi, ya enggak? Seminggu lagi bersih lagi, Senin kotor lagi. Jadi dibikin dirinya kayak bebek, main di lumpur, disiram, dibersihin, masuk lagi ke lumpur, guling-guling lagi, kotor lagi. Sudah pernah lihat bebek gak kalau jalan di sawah? Diangkat sama yang ngangonnya, jalan lurus-lurus, satu loncat, guling-guling, masuk lagi. Berapa banyak orang yang terlalu menyepelekan kebaikan Tuhan dalam hidup mereka? Kadang-kadang banyak, kadang-kadang. Kasih dan kebaikan Tuhan itu seakan murahan banget. Bertobat hari ini, besok berdosa, lalu bertobat lagi, lalu kemudian diingat. Dalam hidup saya sudah mengalami 15 kali pertobatan. Senin jam 2 pagi pukul sekian sekian. Saya jatuh dalam dosa lagi dan setelah tapi ditanya masalahnya apa? Persoalannya tetap yang sama. Apa? Ganggu istri orang, ngapain? Curi uang, ngapain? Bohong, ngapain? Ganggu suami orang. Kok berubah, nggak ada masalah, masalahnya itu melulu. Ya mungkin itu adalah talenta, ya nggak? Itu nggak bertobat, itu namanya melecehkan Tuhan. Itu melecehkan Tuhan.
Ada orang yang jadi pelayan mungkin karena dia ya udah lebih dari 10 tahun melayani, sehingga akhirnya udah kebal gitu loh. Ya jadi kalau jadi orang yang pembohong itu dosa kecil, ya enggak? Dititipin misalkan uang persembahan, dimakan sedikit, itu dosa kecil. Jadi kayak udah kebal gitu. Padahal dia nggak tahu dia lagi meremehkan Allah. Dia lagi mengatakan, emang Allah bisa apa sama gue? Kalau gue mau kayak gini di dalam gereja, siapa yang bisa halangin gue? Tuhan bisa ngalangin gue. Terlalu sombong. Ada orang-orang yang setiap dikasih berkat Allah lupa untuk bersyukur. Nanti udah miskin lagi, baru ingat dan menghayal, Tuhan, kemarin Tuhan kalau saya berdoa Tuhan kasih. Nanti kalau Tuhan tolong cairkan semua ini, pokoknya ada 20% saya kasih ke gereja Tuhan. Saya janji. Pas gitu udah cair, 20 kebanyakan. Pindah jadi 0,2%, itu pun kebanyakan. Akhirnya nggak ngasih apa-apa ke Tuhan. Nipu Tuhan juga, nipu Tuhan lagi, ya kan? Menganggap enteng, seakan-akan Tuhan Allah itu Tuhan mah baik. Setiap kita nangis mengaku dia ampunin. Coba aja terus. Bagus kalau dia ampunin. Kalau dia panggil pulang langsung, memang game over, saudara. Bapak Ibu yang Yesus kasihi, jangan terlalu percaya diri melihat Allah dan memahami Allah sebagai yang paling baik terus, jangan. Anda baca Alkitab baik-baik, Allah juga marah. Dan kalau Allah marah, dia nggak sama kayak saya marah, nggak sama. Allah marah itu dia puas kalau orang yang bersalah itu udah dihukum. Baru dia puas. Loh, Niniwe nggak kayak gitu ceritanya Pak Pendeta. Niniwe dengar langsung bertobat. Ini orang-orang yang udah masuk gereja berkali-kali, terus dengar pengakuan dosa, dengar firman, pulang tetap aja jadi kayak gitu. Tinggal bicara waktu aja dong. Istri saya aja Pak Pendeta, setiap saya nangis, saya bilang janji mah nggak ganggu lagi, pembantu di depan, dia mengampuni. Iya, itu istrimu, Tuhan nggak begitu. Hati-hati sudah. Firman Tuhan minggu ini mau mengingatkan kita untuk hati-hati. Jangan coba-coba main sama Tuhan. Jangan coba-coba menjadi umat yang meremehkan Allahnya. Kalau Anda seorang pelayan, jadi pelayan yang benar. Jangan cuma simbolik. Hati-hati, Tuhan marah nanti. Firman Tuhan ini ngomongnya serius. Kalau aku pergi nanti mereka paling merindukan, mereka pasti ngomongnya, ya nanti juga kalau kita datang Tuhan ampuni, kita kasih sedikit persembahan, Tuhan mengerti dan sebagainya. Enggak begitu. Tuhan Allah tahu siapa yang tulus bertobat dan siapa yang pura-pura. Tuhan Allah tahu. Tuhan Allah tahu siapa yang berbicara atas nama memuliakan namanya dan siapa yang cuma cari nama dengan memuliakan namanya. Tuhan Allah tahu. Tuhan Allah tahu. Bapak Ibu yang Yesus kasihi,
Kalau kita menganggap kebaikan Tuhan itu murahan, maka kita akan menjadi orang-orang yang murahan juga di mata Tuhan. Kalau Tuhan melihat kita murahan, itu artinya kita tidak penting-penting banget di matanya. Dan kalau dia merasa kita tidak penting-penting banget, dia akan tinggalkan. Dia akan tinggalkan. Kita direnungkan dengan firman Tuhan hari ini, supaya kita tahu bahwa Allah itu memang Dia mengasihi, tetapi kalau Dia dipermainkan, Dia bisa meninggalkan orang itu. Kalau Anda ditinggalkan Tuhan, itu berarti bicara soal kapan waktunya Anda akan mati. Jangan terlalu yakin bahwa hidup kita sampai selama-lamanya. Coba pikirkan baik-baik. Kalau besok pagi atau nanti malam atau minggu depan Tuhan panggil kita pulang ke rumahnya yang kudus, rib maksudnya, wafat maksudnya, kira-kira apa yang akan kita katakan di hadapan Dia? Di dunia ini hanyalah tempat untuk membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh beriman pada Dia. Dunia yang dikasih untuk kita lihat saat ini adalah waktu untuk kita membuktikan diri bahwa kita memang hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Di gereja ini, ketika di luar ibadah, di mana aja, kita dikasih waktu untuk membuktikan bahwa betul-betul kita mau memuliakan namanya. Pertanyaannya, kalau kita kemudian beriman sungguh kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kalau saya menjadi seorang pelayan yang betul-betul, yang benar, yang betul-betul memuliakan Allah, apa yang akan saya dapat? Kalau saya ikut di dalam kehidupan pelayanan dengan sungguh-sungguh, apa yang akan saya dapat? Saya kasih tahu jawabannya untuk saudara ya. Ayat 31 dari kitab Kisah Para Rasul pasal 16. Di ayat 30 dikatakan begini. Seorang kepala penjara berkata begini. Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab Paulus. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Catatan terakhir saudara, sebagai penutup dari khotbah saya. Kalau Anda sayang terhadap anak, istri, anak rumah tangga saudara, dan kalau saudara dipercayakan untuk menjadi seorang pelayan Tuhan, jadilah pelayan Tuhan yang betul-betul tidak punya kepentingan pribadi hanya untuk memuliakan Tuhan. Supaya apa? Supaya saudara selamat, anak-anak saudara dan istri saudara juga selamat. Kalau saudara menjadi seorang aktif di dalam gereja sebagai pelayan PKP misalkan, jadilah pelayan yang betul-betul supaya nama Tuhan dimuliakan,
Supaya apa? Supaya suami dan anak-anak saudara selamat. Orang yang macam-macam hidupnya di gereja, bertingkah lah, bikin ulah lah, apalah, adalah orang-orang yang tidak sayang terhadap anak dan rumah tangganya. Kenapa? Kalau dia dihukum Tuhan, mereka juga pasti akan tidak selamat. Itu konsekuensinya. Makanya jangan meremehkan kebaikan Tuhan. Kalau mau betul-betul dikasihani Tuhan, hidup yang betul-betul untuk Tuhan. Tapi kalau mau main-main, silakan. Anda akan berhadapan dengan Allah yang punya kuasa tak tertandingi. Sampai jumpa di ibadah Epata berikutnya di live streaming. Jangan lupa bantu subscribe-nya sama dibagikan ke banyak orang supaya pendeta Albert terkenal. Bukan masa Epata Tenggarong subscribe-nya belum banyak, yang lain udah 1000-an. Jadi harus dibantu ya. Tuhan memberkati kita selalu. Amin. Gita Bakti 62. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bayang-bayang gelap kan dihapus lenyap oleh sinar senyum wajahnya. Rasa takut dan syak kan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Jemaat, mari berdiri bersama dengan gereja dari segala zaman dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman yang rasuli dan am dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilahkan duduk kembali. Pencobaan
Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Mari kita naikkan syafaat-syafaat kita. Kita berdoa. Hari ini kami merenungkan firman-Mu. Ketika kebiasaan mempengaruhi cara kami bersikap di hadapan Tuhan, di dalam rumah-Mu yang kudus, entah ketika kami menjadi umat, entah ketika kami menjadi seorang pelayan, entah ketika kami mengambil bagian dalam pelayanan apapun, kantoria, organis, paduan suara, multimedia, dan lain sebagainya. Sehingga kami kemudian menganggap biasa-biasa saja, tidak ada yang luar biasa. Dan karena pemahaman itu, lalu sikap kami pun menjadi aneh, bertingkah, melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan di dalam kehidupan bergereja, disaksikan oleh semua orang di dalam persekutuan. Kami bukan menjadi omongan yang baik, tetapi diomongkan dengan omongan yang karena kejahatan-kejahatan kami, maka ampunilah kami. Karena hari ini kami diingatkan bahwa Tuhan, Engkau tidak menyukai semua itu, dan Engkau tidak segan-segan untuk meninggalkannya. Kami tidak ingin menjadi persekutuan yang ditinggalkan oleh-Mu. Kami tidak mau menjadi orang-orang yang ditinggalkan oleh Tuhan, yang tidak dikenal lagi oleh Tuhan. Karena itu artinya kami akan kehilangan kehidupan dan masa depan. Kami tidak akan memiliki sorga yang Tuhan berikan, tempat yang Tuhan siapkan. Kami ingin menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Allah. Kami ingin menjadi orang-orang yang dilayakan dan disukai oleh-Mu. Karena itu ya Bapa,
Biarlah firman-Mu teringat terus dalam pikiran dan hati kami. Biarlah firman-Mu ini menjadi satu ingatan yang manis, agar kami selamat dan seisi rumah kami juga selamatkan. Kami bersyukur firman-Mu hari ini kami renungkan, agar kami tidak menjadi orang-orang yang egoistis, yang melakukan apa saja sesuka kami tanpa memikirkan dampak untuk rumah tangga kami sendiri. Ketika kami bertingkah di hadapan Tuhan dan melakukan yang tidak benar di hadapan Tuhan, kami mungkin lupa bahwa akibatnya akan mengena dengan sisi rumah kami. Maka ampuni kami. Kami bersyukur firman-Mu juga mengingatkan kami agar kami bisa mengingatkan orang-orang di rumah kami. Hati-hati dan tetap hidup benar ketika di dalam persekutuan atau di luar persekutuan, agar tetap layak di hadapan Tuhan. Bila kami menganggap rendah, kami menganggap ini hal yang bukan penting, kami menganggap ini bukan menjadi hal prioritas di dalam seluruh kehidupan kami, maka ampuni kami. Karena persekutuan ini dan pelayanan ini adalah hal yang utama dan prioritas sesungguhnya. Karena inilah yang membuat kami tetap hidup. Karena hidup diberikan untuk ini juga lah. Mungkin ini yang kami lupakan. Bila kami melihat hal yang penting itu hanya berdasarkan keuntungan-keuntungan material, kepuasan-kepuasan dan kebanggaan, maka ampuni kami. Bapa dalam sorga, biarlah firman yang ditaburkan hari ini menjadi benih yang baik yang tumbuh di dalam kehidupan bergereja-Mu. Dari pelosok-pelosok dusun sampai ke kota-kota besar, berkati para pewarta sabda-Mu. Berkati tim-tim multimedia, penatua diaken-Mu yang merancang dan mengerjakan pewartaan Injil Tuhan ini tetap berlaksana sekalipun di masa pandemi. Karena kami tahu sangat bijaksana bila kami tetap menjaga jarak agar memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dan Tuhan Allah, kami bersyukur karena dengan seluruh kasih karunia Tuhan, kami tetap bisa bertahan di dalam kehidupan yang penuh pergumulan saat ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bahwa rencana untuk vaksin secara massal di akhir tahun bahkan di awal tahun, biarlah itu menjadi seperti yang Tuhan inginkan, agar kehidupan di negeri kami dan di dunia ini kembali seperti sedia kala. Karena itu berkati Bapak Presiden dan seluruh tim gugus tugas COVID-19 tingkat nasional sampai di tingkat Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Kartanegara ini. Tuhan memberkati. Perencanaan untuk pilkada serentak juga Tuhan tolong. Kami berdoa Tuhan agar negara ini Tuhan jaga dan lindungi sehingga stabilitas keamanan politik sosial tetap terkendali. Tolong TNI Polri yang beberapa hari ini terus bersiaga, Tuhan mau berikan hikmat kebijaksanaan. Dan untuk saudara-saudara kami yang melaksanakan demo, Tuhan juga mau berikan pengertian dan Tuhan mau memberikan hikmat. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negeri kami sampai ke tingkat Kota Madia dan kabupaten khususnya di Kutai Kartanegara. Tuhan memberkati. Sertai para pemimpin di kabupaten ini, baik Bapak Bupati, Kepala Kejaksaan, Kepala Kehakiman, Polres, Dandim, Tuhan sertai semua.
Berkati umatmu GPIB Jemaat Epata Tenggarong ini, para penatua diakenmu, PHMJ-mu, pengurus-pengurus Pelkat, mereka yang mengambil bagian dalam komisi-komisi, dan seluruh umatmu. Biarlah Tuhan memberkati. Berkati para pendetamu, dan khususnya untuk Ibu Pendeta Caroline Taruklabi yang berbahagia. Biarlah Tuhan sukacita ini terus bertambah-tambah di dalam kehidupannya, agar ketika dia kembali di dalam ladang pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya, ia kembali dengan memuliakan namamu. Keluarga besar Pendeta Chris Taruklabi, keluarga besar Semampau, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa. Biarlah dalam kasih setiamu Engkau tetap menjaga kehidupan gereja-gerejamu di negeri ini. PGI, Majelis Sinode GPIB, Tuhan memberkati mereka selalu, agar dalam kerukunan bersama dengan umat yang lain, kami boleh hadir untuk menjadi saksi Kristus yang membawa damai sejahtera Kristus dan berbagi kasih di dalam kehidupan ini. Inilah seluruh syafaat kami. Di dalam nama Putramu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengakhiri seluruh doa syafaat kami ini dan menyampaikan doa yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kami semua. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berilah pada hari makanan kami. Kami sedang mempunyai rumah salah dan jangan bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskan kami dari jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Allah Bapa telah menganugerahkan hidup yang sempurna kepada kita. Kita telah ditebusnya dan Ia mengangkat kita sebagai anak-Nya. Dan karena itu hidup kita berlangsung di dalam kasih karunia dan berkat-Nya yang tidak berkesudahan. Maka sebagai tanda pengakuan akan hal itu, kita mempersembahkan syukur yang didasarkan pada firman-Nya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran-Nya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 31 dan 33. Mari bawa persembahan kepada Tuhan dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur. Muliakanlah, pujilah nama Tuhan, bawa padanya, nyanyikan haleluya. Muliakanlah, pujilah nama Tuhan, bawa padanya, ucap syukur kepadanya. Jemaat memberikan persembahan.
Jangan takut dan khawatir, Tuhan menjagamu. Kau tak akan kekurangan di dalam hidupmu. Apapun yang kau butuhkan diberikan Tuhanmu. Mari mengucap syukur dan muliakanlah, pujilah nama Tuhan, bawa padanya, nyanyikan haleluya, muliakanlah, pujilah nama Tuhan, bawa padanya, ucap syukur kepadanya. Jemaat, mari berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Kami bersyukur karena kami telah diberkati Allah dengan segala kebaikan dan kemurahan-Mu, dan karena anugerah-Mu semata, maka kami dapat memberikan persembahan kami saat ini. Kiranya persembahan ini diberkati Tuhan dan dapat dipergunakan dalam karya keselamatan melalui gereja-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan untuk kembali. Saudara, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada saat ini. Saya ingin saudara ingat ini baik-baik. Orang-orang yang berani mempermainkan kebaikan Allah di dalam hidupnya adalah orang-orang yang tidak pernah beriman sungguh kepadanya. Dan orang-orang seperti ini tidak akan pernah layak di hadapan Allah. Mari kita berdiri, kita kembali dalam hidup kita untuk menjadi saksi Kristus yang hidup. Aku Tuhan semesta, jeritanmu ku dengar. Kau di dunia yang gelap, Kau selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi benderang. Siapakah utusanku membawa terang? Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku. Ku prihatin akan umat-Mu. Aku Tuhan semesta, ku menanggung sakit-Mu dan menangis karena Kau tak mau dengar. Dan ku perubah hati-Mu yang keras jadi lembut. Siapa yang
firman-Mu, utusan-Mu. Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku. Ku prihatin akan umat-Mu. Arahkanlah hati dan pikiranmu pada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Nyanyian penutup PKJ 177 ayat yang ketiga. Aku Tuhan semesta, ku melihat yang resah, orang miskin dan lesu. Aku jenguk, aku ingin memberi perjamuan surgawi. Siapa mewartakannya? Siapakah? Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.